Umat Allah terkasih, Paroki Santo Marinus Surabaya. Pernahkah kita pikirkan mengapa kedua murid Emmaus pergi meninggalkan komunitas para murid Yesus dan kembali ke kampung halamannya di Emmaus? Ya, mereka mungkin sangat sedih, kecewa, dan kehilangan harapan. Rangkaian kejadian di sepanjang pekan itu sangat membingungkan mereka. Peristiwa-peristiwa mulai dari saat Yesus masuk ke Yerusalem sampai ke berita para perempuan tentang makam Yesus yang kosong telah menggoncangkan iman mereka. Semuanya itu telah menggiring mereka masuk ke dalam kegelapan iman. Situasi yang demikian bukan saja dialami oleh dua murid Emmaus, tetapi kita, para murid pada zaman ini pun juga mengalami hal yang sama. 3 kali Yesus menegaskan bahwa ia harus melewati jalan hidupnya dengan penderitaan, kematian, dan dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak mengalami perkataan Tuhan ini. Seperti mereka, pengharapan kita tentang Dia pun keliru, karena kita tidak memahami misi hidup Yesus. Itu sebabnya Ia hadir menyertai mereka untuk menjelaskan pokok pewartaan para nabi, bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus yang hadir di tengah-tengah perjalanan kedua murid itu seperti gembala yang menemukan domba-domba yang sesat jalan. Setelah menemukan mereka, ia lalu memandu domba-domba itu kembali ke kandang. Yesus hadir secara tersamar sehingga tidak mereka kenali. Dia masuk ke dalam percakapan mereka pada saat yang tepat dan menyapa dengan bertanya apa yang mereka perbincangkan. Mereka menanggapinya dengan berhenti dalam tampilan muka yang muram. Ia menanggapi curahan hati Kleopas dengan menyampaikan pokok pewartaan para nabi. Suatu cara yang dipakai Tuhan untuk menciptakan kesadaran dalam diri mereka. Di akhir perjalanan, saat kesadaran diri itu timbul, mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dua murid itu sudah mulai melihat jalan pulang, tetapi gambaran itu masih samar-samar. Mereka mau menahan sang pemandu jalan supaya gambaran itu semakin jelas. Usaha mereka tidak sia-sia. Sewaktu duduk makan bersama, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saat itulah mata mereka terbuka dan melihat jalan pulang itu dengan jelas, sehingga mereka dapat berlari pulang sendiri ke Yerusalem. Dengan sukacita, mereka bercerita ke kawanan bagaimana mereka telah sesat, tetapi ditemukan dan dipandu pulang kandang oleh sang gembala. Kisah perjalanan dua murid Emmaus di atas sebenarnya merupakan kisah perjalanan hidup kita. Kita bersyukur Gereja Katolik memiliki Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Melalui Ekaristi, mari kita menemukan kembali jalan hidup kita sebagai murid Tuhan. Yang pertama, ketika masuk ke dalam gereja, kita membawa macam-macam persoalan hidup, termasuk kekecewaan kita kepada Tuhan. Seperti dua murid Emmaus, mungkin kita juga tidak menyadari kehadiran Tuhan. Namun Ia hadir untuk menjelaskan kepada kita apa yang tertulis tentang dirinya melalui sabdanya. Persoalannya, apakah hati kita berkobar-kobar setelah mendengarkan pewartaan sabda Tuhan? Apakah kita mengalami sapaan, didikan, teguran,
atau penghiburan Tuhan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, atau firman Tuhan berlalu begitu saja tanpa kesan dan tinggal dalam hati kita. Kalau tidak, mungkin kita menghadiri undangannya, tapi jiwa kita ada di tempat lain. Kelalaian mendengarkan sapaan Tuhan bisa menyesatkan jalan kita. Dan bukan tidak mungkin kalau kita juga tidak akan mengenalinya saat ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kita. Yang kedua, saat orang asing itu tinggal bersama mereka, maka terbukalah mata mereka. Ia telah melakukan hal-hal yang dapat menerangi mata iman mereka, hingga mereka pun mengenali Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apakah kita mengenal Yesus dan kebiasaan-kebiasaannya? Saat imam mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kita, apakah kita mendapatkan terang iman hingga kita dapat mengenali Dia? Jika kita belajar dari kisah dua murid Emmaus, kesadaran iman mereka tidak terhenti pada saat terjadi pencerahan saja. Ada suatu tindak lanjut setelah mereka dapat melihat Yesus. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Dan mereka berkumpul kembali bersama-sama dengan teman-teman mereka. Tindakan mereka kembali ke Yerusalem dapat dilihat sebagai pertobatan sekaligus pewartaan. Perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi telah mengarahkan hidup kita kembali kepada Allah. Seperti pengalaman dua murid Emmaus, pertobatan itu kita ungkapkan lewat kesediaan diri untuk diutus mewartakan kebaikan Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Pertobatan terus-menerus dan pewartaan sukacita Injil merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jalan hidup seorang murid Tuhan. Kita tidak dapat mengaku diri Katolik tanpa menjadi murid Yesus yang tekun mengikutinya sekaligus rajin melayani Tuhan dan sesama. Kisah dua murid Emmaus adalah kisah Tuhan yang tidak membiarkan mereka dalam kesesatan. Kita juga sering gagal mengenal Tuhan karena kita terlalu sibuk mengenal Yesus menurut gambaran kita sendiri. Kita lupa memberi kesempatan kepada Dia untuk memperkenalkan dirinya kepada kita seturut kehendaknya sendiri. Apakah kita mengizinkan Yesus menceritakan kepada kita seluruh isi kitab suci tentang Dia? Apakah kita juga menahan dan mendesak Dia untuk tinggal bersama kita? Jika belum, undanglah Tuhan untuk tinggal bersama kita. Tuhan memberkati kita semua.